Selamat datang di Ruang Mahasiswa. Saya Fitria Rohayani, tuan rumah dari Ruang Mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran NGO dalam menopang pembangunan di Indonesia. NGO sendiri merupakan suatu organisasi atau kelompok aktivis di luar struktur politik. Akhir-akhir ini, NGO mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena perannya dalam pembangunan di Indonesia yang dianggap lebih baik daripada pemerintah. Untuk membahas lebih lanjut, terima kasih sudah bergabung dengan saya, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Irwan Putra Hidayat. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ria. Selanjutnya ada mahasiswi Hubungan Internasional Universitas. Mbak Ria. Selanjutnya ada mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mataram, I. Ketut Suwardana. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ria. Dan selanjutnya ada mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Mia Safira Hakim. Selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Ria. Dan selanjutnya ada mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fauzan Azima. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Ria. Dan yang terakhir ada mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Udayana, I. Putu Bagus Wira Darmawan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ria. Oke, langsung kita mulai. Mungkin saya ingin mendengar pandangan dari Saudara Irwan tentang apa sih itu NGO. Baik, terima kasih kesempatannya, Mbak Ria. Jadi kalau pandangan menurut saya tentang internasional yang independen, mereka tidak terikat oleh negara manapun. NGO sebagai organisasi swasta yang muncul akibat perkembangan ideologi liberalisme. Seperti yang kita ketahui, jika kita melihat dari segi sejarah, ketika Amerika menjadi pemenang pasca berakhirnya Perang Dingin, negara ini menyebarkan paham-paham liberal seperti demokrasi, peran negara dalam menjalankan dinamika politik global. Dalam ideologi ini, mereka berperan sebagai aktor-aktor lain seperti NGO ini. Dan individu mempunyai peran yang penting dalam membantu negara menetapkan kebijakannya. Pendekatan utama dari aktor-aktor non-negara ini melalui hukum internasional atau dengan konsep-konsep demokratis. Mereka dalam orang-orang yang berada dalam suatu organisasi, ini mereka berkumpul karena mereka mempunyai visi yang sama pada suatu isu yang terjadi. Contohnya itu Women Watch adalah organisasi yang terhadap hak dan kesejahteraan wanita. Mereka berfokus pada negara-negara yang tidak memerlukan wanita secara tidak adil, baik dari segi maupun sosial. Sekian, Mbak Ria. Kalau NGO Indonesia itu tentunya sangat besar sekali ya. Bagaimana kita melihat setelah Orde Baru tumbang, itu ada tuntutan demokratisasi, terjadi perubahan paradigma dinamika sosial politik yang berbasis elit, jadi berbasis masyarakat. Jadi pemerintahan yang pada mulanya bersifat sentralistik dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akhirnya berubah sistem pemerintahan ini menjadi desentralistik, yang tujuannya adalah untuk lebih mengakomodir aspirasi dan juga mengembangkan daerah sesuai dengan ekonomi dan budayanya.
Jadi di sisi lain, di dalam tuntutan demokratisasi, itu juga terkandung tuntutan supaya pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Jadi pemerintah begitu Mbak. Jadi kalau kita lihat dari ini, pemerintahnya organisasi ini atau NGO ya kita sebutnya memainkan peran penting di dalam pembangunan NKRI. Sekian dari saya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mbak Diana. Selanjutnya, menurut Mbak Mia, bagaimana pandangan Anda? Apakah benar NGO peran yang besar dalam pembangunan di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Ria atas waktunya. Yang sudah kita ketahui bersama, peran NGO dalam pembangunan berjudul Non-Organization lagi. Seperti tidak adanya tanggung jawab terhadap akuntansi keuangan. Contohnya, di tahun 2002, CBS Evening News melaporkan bahwa terdapat salah satu daerah internasional yang mengirimkan budget organisasi ke dalam akun bank mereka tersebut. Akun bank mereka sendiri. Dan kantor tersebut tidak mempunyai catatan keuangan yang akurat dan tidak adanya transparansi yang bisa ditimbulkan dari hal ini itu jika dana pribadi organisasi disalurkan kepada kegiatan yang bersifat ilegal. Nah, selanjutnya tanggung jawab dalam organisasinya sendiri. Kepentingan yang berbeda. Nah, kesulitan yang dialami oleh NGO ini ketika mereka harus mempertanggungjawabkan misinya kepada 5 kelompok tersebut. Dan itu hampir tidak mungkin, karena setiap kelompok pasti mempunyai kepentingannya masing-masing. Ini mengurangi kemampuan sikap bertanggung jawab dari sebuah NGO itu sendiri. Sekian Mbak Ria. Baik, terima kasih. Permisi, saya mau menambahkan. Halo? Halo Mbak Ria? Ya, silahkan Saudara Putu. Oke, di sini kita memang tidak bisa menyamaratakan kapabilitas para aktivis LSM. Banyak para pegiat LSM, seperti mereka yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau pendidikan, memiliki kapasitas pengetahuan dan akademik yang baik, tapi kita juga tak bisa menutup mata bahwa banyak pegiat LSM yang mungkin belum matang. Hal ini bisa dibaca dari beberapa argumen atau analisis masalah yang dilontarkan sering sekali hanya berupa pengulangan dan terkesan emosional. Idealisme mereka memang pantas untuk diacungi jempol. Tapi sayang beberapa pegiat LSM tak membekali dirinya dengan kemampuan berargumentasi dan menganalisis masalah secara kreatif dan mendalam. Sampai saat ini, saya menganggap beberapa LSM seperti ICW yang getol menyoroti kasus korupsi masih diperlukan untuk mengawal dan membuka mata masyarakat betapa korupsi sudah menjadi gurita di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa separuh negara ini mungkin telah disandra oleh koruptor. Tapi saya juga kerap kecewa dengan argumen-argumen atau analisis yang mereka lontarkan ketika berdiskusi dengan sejumlah pihak. Beberapa kali dalam diskusi televisi mereka justru dipukul balik dan kehabisan kata, kemudian tertunduk. Beberapa kali juga menunjukkan ketidaktelitian mereka terhadap isi undang-undang dan sebagainya. Beberapa waktu lalu, sebuah program TV menyelenggarakan diskusi antara peneliti muda ICW dengan politis terkait tuduhan pencemaran nama baik setelah ICW mempublikasikan sejumlah nama caleg yang diragukan integritasnya. Saat itu, sang peneliti ICW dianggap menyemaratkan kasus korupsi yang menimpa para anggota DPR tanpa bisa memberikan argumentasi dan data. Diminta kecuali mereka berpedoman pada sejumlah pemberitaan TV dan
segelintir gunjingan media yang belum terbukti kebenarannya. Argumentasi yang sama dan diulang-ulang, serta kurangnya kedalaman analisis membuat peneliti muda tersebut justru dihantam balik oleh sang politisi. Mimik muka dan gestur tubuhnya yang berputar-putar di atas kursi menunjukkan jika sang peneliti muda ICW tersebut kalah. Sayang sekali, niat baik dan semangat melawan korupsi kurang diimbangi dengan dasar pemikiran dan analisis yang kuat. Akhirnya, mereka terlalu rapuh jika mendapat serangan balik. Terima kasih. Atas pendapat dari Saudara Putu. Selanjutnya, mungkin menurut Saudara Ojan, apakah NGO ini perlu diperluas perannya di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Ria. Menurut saya, peran NGO untuk di negara kita ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Dari sekian banyak peranan yang dimiliki oleh NGO, ada 6 hal berikut ini yang merupakan paling penting. Yang pertama itu pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Contohnya seperti membangun perumahan, menyediakan infrastruktur seperti sumur atau toilet umum, penampungan limbah padat, dan usaha berbasis masyarakat lain. Kedua itu menurut saya mendukung inovasi uji coba proyek percontohan. NGO memiliki kelebihan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek inovatif dan secara khusus menyebutkan jika waktu mereka akan mendukung proyek tersebut. Selanjutnya, fasilitasi komunikasi. NGO dapat memfasilitasi komunikasi dari masyarakat dari pemerintah ke masyarakat. Selanjutnya, bantuan teknis dan pelatihan. Institusi pelatihan dan NGO dapat merancang dan memberikan suatu pelatihan dan bantuan teknis untuk organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, penilaian, monitoring, dan evaluasi. NGO akan memberikan manfaat yang bagi masyarakat dan staf proyek itu sendiri. Advokasi dan dengan masyarakat miskin. NGO menjadi juru bicara wakilan orang miskin dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan program. Beberapa bidang yang digeluti oleh NGO. Yang pertama itu pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatan. Kedua, penanganan kesehatan dan pemulihan kecanduan obat. Yang ketiga, pemalas anak jalanan dan prostitusi seperti pelestarian dan kelima, ekonomi. Contohnya pembentukan koperasi, bantuan mencari kerja dan pengembangan karir. Yang keenam, dalam dan memberi terapi kuat terhadap perempuan yang mengalami pelecehan. Dan saya menyebutkan kekuatan dari sektor NGO adalah kekuatan dari sektor NGO, pertama dan grassroots yang kuat. Kedua, kemampuan melakukan inovasi dan beradaptasi fleksibel dalam adaptasi situasi setempat dan respon terhadap kebutuhan setempat. Tiga, kemampuan mengidentifikasi orang yang paling membutuhkan sesuai dengan kebutuhan. 4. Metodologi dan komitmen penekanan pada penambungan. Selanjutnya, efektivitas daya dan kemampuan berkomunikasi kepada semua tingkatan, mulai dari tetangga terdekat hingga tingkat tinggi yaitu pemerintah. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas pendapat dari Saudara Fauzan Azima. Mungkin yang terakhir Saudara Ketut ingin menyampaikan
pendapatnya tentang NGO. Oke, terima kasih Mbak Ria. Ada setuju dengan statement dari Saudara Ojan. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah menghadapi yang namanya Black Campaign atau kampanye hitam yang dilakukan terhadap industri. Hal ini tentunya telah merugikan investasi dari luar negeri. Non-government organization atau yang lebih akrab di Indonesia dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang sering kita panggil dengan LSM, mereka tidak Kementerian Luar Negeri dan belum menyerahkan laporan kegiatan maupun sumber pendanaan dari organisasi mereka. Yang mana ini telah melanggar regulasi pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, apabila NGO ini diberikan kekuasaan atau kebebasan yang lebih, maka akan berakibat terjadinya blunder pada ekonomi Indonesia. Misalnya adalah persoalan-persoalan perdagangan dan kampanye hitam dapat kita petakan dengan beberapa atau di Uni Eropa. Sawit diserang dengan isu lingkungan dan isu hak asasi manusia. Yang mana isu itu terus dipoles dengan berbagai cara. Salah satunya adalah sawit diserang dengan perkebunan sawit dan adanya kerusakan yang dibuat terhadap lingkungan dari operasi atau dari pabrikisasi sawit tersebut. Yang mana ini merupakan salah satu cara dari NGO untuk menyerang sawit atau perusahaan yang ada di Indonesia. Jika persoalan ini kita biarkan begitu saja, maka tentunya ekonomi di Indonesia surplus perdagangannya akan terus menurun dan investasi dari luar negeri akan terus merosot. Di sini sebenarnya ada indikasi bahwa NGO berupaya untuk menyerang perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Tak hanya perusahaan sawit, NGO juga di sini menyerang seperti perusahaan kertas, perusahaan bubuk kertas, yang mana itu telah melanggar aturan atau tidak sesuai prosedur dalam melakukan membuat perkebunan tersebut. Yang mana di sini NGO mengeluarkan terus-menerus beberapa tuduhan terhadap pemerintah Indonesia bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar aturan mengenai lingkungan. Yang mana seperti kita ketahui bahwa Indonesia sendiri telah memiliki yang namanya rencana tata ruang wilayah, yang mana ini telah mengatur wilayah hutan untuk pemukiman dan wilayah hutan untuk perkebunan. Ini adalah hak mutlak dari negara Indonesia dan kedaulatannya tidak bisa diganggu-gugat, termasuk oleh NGO. Oleh sebab itu, saya rasa perlu untuk membatasi peran NGO di Indonesia. Dan NGO harus mematuhi setiap aturan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih, Mbak. Ya. Oke, terima kasih untuk Saudara Ketut. Dan juga terima kasih untuk semua narasumber yang telah bergabung di Ruang Mahasiswa malam ini. Selamat malam, sampai bertemu di lain waktu. Malam kalian semua. Terima Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Diskusi yang sudah kita lakukan tadi dapat kita pahami bahwa NGO juga memiliki peranan penting dalam pengembangan masyarakat. NGO tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan masyarakat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tentu saja
NGO memiliki kekurangan yang tidak dapat kita pungkiri. Kita tidak bisa memberikan ruang lebih untuk NGO karena dapat mengganggu kestabilan sistem pemerintahan. Akan tetapi, menurut saya, NGO dan pemerintah dapat berjalan bersama untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.